Namaku Ratna, umurku 32 tahun. Dan jujur aja, kalau ini didengar suamiku, dia pasti bilang aku lebay. Aku istri, ibu satu anak. Kalau dilihat dari luar, hidupku kelihatan biasa aja. Rumah ada, anak sehat, suami kerja. Aku lagi nyetir sekarang, pelan, lampu merah, macet panjang. Suara mesin kendaraanku itu anehnya sering jadi tempat paling aman buat mikir. Gak ada yang nyela, gak ada yang minta dijelasin. Kadang, di momen kayak gini, aku suka nanya ke diri sendiri, kenapa ya? Perempuan yang paling sering ada di rumah, justru yang paling gampang dianggap gak ngapa-ngapain. Kalimat itu sebenarnya sederhana, pendek, tapi efeknya panjang. Bukan karena marah, lebih ke ngerasa dihapus pelan-pelan. Aku gak pernah cerita ini ke temen, apalagi ke keluarga. Takut dibilang drama, takut dibilang kurang bersyukur. Padahal aku cuma capek menjelaskan hal yang harusnya gak perlu dijelaskan. Lampu masih merah, klakson mulai bunyi, dan aku sadar. Kadang yang paling ribut itu bukan jalanan, tapi isi kepala sendiri. Aku cuma pengen dimengerti, tanpa harus terlihat lemah, tanpa harus berisik. Tapi mungkin itu justru kesalahanku dari awal. Siap, dulu, sebelum semua terasa berat, kami sempat duduk lama membicarakan masa depan. Bukan pembicaraan besar, bukan juga yang terlalu romantis. Lebih ke gimana caranya hidup bisa jalan tanpa saling menjatuhkan. Kami sepakat satu hal, sederhana. Aku di rumah, dia kerja. Katanya, biar kamu gak kecapekan. Biar kamu gak ngerasa sendirian ngurus anak. Biar hidup kita seimbang. Waktu itu aku dengerinnya sambil senyum. Ada rasa aman. Ada rasa dipilih. Aku ngerasa akhirnya ada laki-laki yang gak nganggep rumah sebagai tempat orang yang kalah. Aku ngerasa dipercaya. Dan anehnya, keputusan itu bikin aku tenang. Kayak punya peran, punya posisi. Bukan karena aku gak bisa kerja, tapi karena aku memilih tinggal. Dan saat itu, aku percaya kalau sesuatu dipilih bersama, seharusnya gak jadi senjata di belakang hari. Aku gak mikir jauh, gak curiga, gak jaga-jaga. Karena waktu itu, aku yakin kami satu tim. Dan kalau sekarang aku ingat lagi momen itu, aku baru sadar ternyata tidak semua kesepakatan punya arti yang sama di kepala dua orang. Siap, tapi entah sejak kapan nadanya berubah. Bukan marah, bukan juga bentakan. Lebih ke dingin. Kayak jarak yang pelan-pelan ditaruh di antara kami tanpa pernah dibahas. Setiap dia pulang kerja, aku bisa nebak dari cara dia buka pintu. Sepatunya dilepas asal. Tas ditaruh tanpa suara. Mukanya capek. Bukan capek yang minta dipeluk. Capek yang pengen dibiarkan sendiri. Aku sering nunggu. Bukan nunggu disapa. Cuma nunggu matanya ketemu mataku. Tapi jarang. Dan dari situ aku mulai sadar. Capek itu ternyata punya hierarki. Capek karena kerja di luar lebih mudah dimengerti, lebih gampang dimaklumi. Sementara capekku, entah kenapa selalu terdengar kayak keluhan tambahan. Aku jadi lebih sering nimbang kata, lebih hati-hati cerita, takut salah waktu, takut salah nada. Bukan karena aku gak peduli, justru karena aku peduli. Tapi di titik itu, aku mulai ngerasa kami gak lagi berdiri di tempat yang sama. Bukan berpisah, belum. Cuma
sudah tidak sejajar. Dan anehnya, perubahan kayak gini gak pernah datang dengan tanda bahaya. Dia datang diam-diam, kayak lelah yang lama-lama dianggap wajar. Siap, di rumah ada ART, datang pagi, pulang sore, masak, beberes, nyuci, semuanya jalan, rapi, teratur. Anak juga sekolah setengah hari, pagi berangkat, siang pulang, sisanya main. Kadang nonton, kadang gambar, kadang bikin berantakan lagi yang nanti dirapihin orang lain. Aku, ya, di rumah. Bukan berarti gak ngapa-ngapain. Aku ada, ngeliat, ngatur ritme. Kadang aku istirahat, rebahan sebentar. Kadang scroll HP tanpa tujuan. Kadang cuma duduk liatin jam jalan pelan. Bukan karena malas, tapi karena aku percaya ibu rumah tangga bukan pembantu. Aku gak mau hidup cuman diukur dari berapa piring yang dicuci atau berapa kali ngepel lantai. Aku juga manusia, butuh jeda, butuh ruang. Lagi pula, kalau semua sudah ada yang bantu, apa salahnya kalau aku gak ikut campur setiap waktu? Aku bukan berhenti peduli. Aku cuma memilih gak menguras diri sendiri. Tapi sejak itu, aku mulai ngerasa keberadaanku di rumah pelan-pelan jadi transparan. Ada. Tapi kayak bisa dilewati. Dan mungkin dari situlah semua mulai terasa berbeda meski kelihatannya tidak ada yang benar-benar berubah. Siap. Capekku itu beda. Bukan capek fisik. Bukan pegal. Bukan sakit pinggang. Bukan yang bisa diobatin dengan tidur sebentar. Capek mikir. Capek nebak suasana. Capek nyaring kata sebelum keluar dari mulut. Capek jadi orang yang harus selalu tenang, biar rumah gak makin ribut. Kadang, aku pengen cerita, tapi keburu mikir, ini penting gak sih? Jangan-jangan cuma nambah beban. Akhirnya aku simpan sendiri. Dan capek yang disimpan terlalu lama itu gak teriak. Dia ngendap. Lampu hijau. Kendaraanku mulai jalan. Aku ikut jalan. Bukan karena sudah selesai, tapi karena hidup gak pernah nanya kita siap atau enggak. Capek yang gak kelihatan emang susah dihargai. Karena orang cuma percaya sama yang bisa mereka lihat, yang bisa dipegang, yang bisa dihitung. Sedangkan perasaan sering dianggap lebay kalau gak ada buktinya. Dan di titik itu, aku mulai belajar satu hal. Kalau terus menjelaskan capekku, aku cuma akan terdengar kayak orang yang mengeluh. Jadi aku berhenti bicara. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku capek meyakinkan orang kalau perasaanku juga valid. Suatu malam, dia pulang lebih larut dari biasanya. Aku tahu dari suara pintu. Bukan dibanting, tapi ditutup tanpa niat. Jam di dinding hampir 11. Televisi nyala. Volume kecil. Anak sudah tidur. Dia duduk. Tarik napas panjang. Buka sepatu tanpa lihat ke arahku. Lalu kalimat itu keluar. Pelan. Hampir seperti bertanya biasa. Sebenarnya kamu ngapain aja di rumah? Aku diam. Bukan karena gak punya jawaban. Tapi karena kalimat itu datang dengan nada yang sudah punya kesimpulan. Aku nunggu. Mungkin dia bakal nambah kata lain. Mungkin dia bakal ketawa dan bilang cuma capek. Tapi dia lanjut. Masakan ada mbak. Anak juga gak full kamu urus. Nada suaranya datar. Gak marah. Gak tinggi. Dan justru itu yang bikin sakit. Karena kalimat yang diucapkan tanpa emosi biasanya bukan lagi pertanyaan. Itu laporan. Aku masih diem. Tanganku dingin. Kepalaku penuh. Bukan cuma tentang hari itu.
tapi tentang semua hari yang tiba-tiba kayak dihapus nilainya. Kalimat itu nggak keras, tapi panjang efeknya. Kayak batu kecil yang dilempar ke kaca. Nggak langsung pecah, tapi retaknya menjalar pelan. Dan malam itu, tanpa teriak, tanpa air mata, aku tahu sesuatu sudah berubah. Dan gak bisa ditarik lagi kayak semula. Setelah malam itu, aku banyak mikir. Bukan mikir buat cari siapa salah. Setidaknya, itu yang aku bilang ke diriku sendiri. Aku muter ulang kejadian-kejadian kecil. Cara aku jawab. Cara aku diam. Cara aku menahan diri. Mungkin aku kurang nunjukin capekku. Mungkin aku terlalu kelihatan baik-baik aja. Terlalu mandiri. Terlalu kuat. Sampai orang-orang mikir aku gak butuh apa-apa. Aku jarang minta tolong. Jarang ngeluh. Lebih sering bilang gak apa-apa. Dan lama-lama gak apa-apa dianggap beneran gak apa-apa. Aku jadi mikir, mungkin bukan aku yang salah. Mungkin caraku aja yang terlalu rapi. Kadang perempuan bukan gak ngapa-ngapain. Dia cuma berhenti menjelaskan. Karena tiap kali dijelasin, ujung-ujungnya harus buktiin. Dan capek harus selalu buktiin kalau perasaan sendiri itu layak. Aku gak merasa jahat. Aku cuma merasa gak pernah benar-benar didengar. Dan dari situ, pelan-pelan aku sampai ke satu kesimpulan. Kalau terus bicara tapi nggak pernah dianggap, mungkin memang waktunya berhenti bicara. Sejak malam itu, aku banyak diam. Bukan diam yang marah, bukan juga diam yang minta diperhatiin. Lebih ke diam yang capek menjelaskan. Aku berhenti masak. Bukan karena nggak bisa, tapi karena aku nggak mau lagi dianggap sekadar rutinitas. Aku berhenti ngatur rumah, nggak ngingetin jadwal, nggak ngoreksi hal kecil. Semua aku biarin jalan apa adanya, bukan ngambek. Setidaknya, itu yang aku yakinin. Aku cuma pengen dia ngerasain, bukan ngerasain capekku. Tapi ngerasain kosongnya. Gimana rasanya pulang tanpa ada yang nyiapin apa-apa. Tanpa ada yang ngingetin. Tanpa ada yang sigap. Aku gak teriak. Gak protes. Gak menuntut. Aku percaya, orang dewasa harusnya peka tanpa perlu dijelasin panjang lebar. Dan kalau selama ini aku berhenti memberi, itu bukan hukuman. Itu jeda. Jeda supaya dia sadar kalau aku ada. Dan mungkin, kalau dia mulai merasa kehilangan, itu berarti aku selama ini tidak pernah sekadar diam di rumah. Menurutku, pernikahan itu soal saling peka. Bukan soal siapa paling capek. Bukan soal siapa paling sibuk. Tapi soal mau atau enggak membaca keadaan pasangan sendiri. Kalau satu orang harus teriak dulu baru didengar, menurutku itu bukan komunikasi. Itu kelelahan yang telat disadari. Aku gak minta dimanja, gak minta dipuji tiap hari, gak minta dianggap paling berjasa. Aku cuman gak mau kehadiranku diukur pakai daftar pekerjaan. Karena aku bukan furnitur rumah, bukan pajangan. Bukan sesuatu yang baru dicari saat gak ada. Aku ada sejak awal. Cuman mungkin terlalu sering dianggap tetap ada meski diabaikan. Dan menurutku wajar kalau seseorang berhenti memberi saat keberadaannya terus-terusan dianggap biasa. Bukan karena dendam, bukan karena ingin menang, tapi karena setiap orang punya batas sebelum akhirnya memilih menarik diri. Aku percaya, kalau seseorang benar-benar peduli, dia gak butuh peringatan keras. Cukup peka. Dan kalau itu terasa berlebihan,
Mungkin bukan aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku cuma terlalu lama diminta mengerti tanpa pernah dimengerti. Siap. Sekarang aku masih nyetir. Masih di jalan yang sama. Lampu berganti. Kendaraanku maju. Semua kelihatan normal. Padahal di dalam kepala, gak ada yang benar-benar selesai. Kadang aku mikir, apa aku terlalu keras ke diri sendiri? Atau justru terlalu lunak ke orang lain? Salah gak sih? Kalau seorang istri berhenti memberi supaya keberadaannya terasa. Bukan berhenti cinta. Bukan berhenti peduli. Cuma berhenti menjadi selalu ada tanpa pernah dicari. Tapi di sisi lain, aku juga kepikiran, jangan-jangan ini bukan soal dihargai. Jangan-jangan ini cuman caraku menghindari hal-hal yang sebenarnya masih jadi tanggung jawabku. Aku nggak tahu. Yang aku tahu, aku capek jadi orang yang harus mengerti terus. Dan di jalan ini, aku tetap jalan. Tanpa tahu siapa yang sebenarnya harus berhenti duluan. Menurut kamu, istri seperti ini sedang memperjuangkan harga diri atau sedang berlindung di balik peran korban?